Baik, saudara-saudara, selamat sore. Belum? Oke. Baik, saudara-saudara, selamat sore, shalom. Dan bagi saudara-saudara yang masih berada di Amerika, saya mengucapkan masih selamat hari Sabat dan selamat berbakti. Pada sore hari ini kita akan belajar sekolah Sabat, dan untuk saudara-saudara yang berada di Indonesia atau di mana saja berada, kami ucapkan mungkin di Indonesia pasti selamat pagi bagi saudara-saudara. Selamat bergabung dengan kami dari Fisdak Media Ministry. Saya Jamintan Siotang akan membawakan renungan pada sore hari ini. Baik saudara-saudara, kita akan memulai dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh adik Vanessa, dan kemudian akan dua buka akan dibawakan oleh saudara Eti Sumanti. Baik, Dedek. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine.
Baik, terima kasih kepada adik Vanessa Tirok yang sudah membawakan sebuah lagu yang menjadi suatu pekabaran melalui lagu pada sore hari ini. Dan sekarang kita akan doa buka yang dibawakan oleh Tante Eti Sumanti. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kita yang kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Sepanjang hari Sabat ini hingga pada sore hari ini kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan pada sore hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua agar pelajaran firman-Nya Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat dapat yang kami pelajari pada sore harinya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat mengubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan. Dan kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan dengan firman kebenaran firman Tuhan dapat kami menjadi saksi kepada siapa saja Tuhan yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan dan banyak jiwa diselamatkan di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus Bapak Sihotang yang akan membawakan firman ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus bersama-sama dengan dia, agar apa yang dia berikan kepada kami hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, beserta banyak acara ini Tuhan, bahkan kisah hidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tante Eti yang sudah membawakan doa buka pada sore hari ini. Baik saudara-saudara, bagi saudara yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung pada sore hari ini dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah masuki pelajaran sekolah Sabat yang ke-7. Yang ke-7, saudara-saudara, kalau saudara lihat judul dari pelajaran sekolah Sabat kita 1 minggu ke depan ini, ada 3 kata yang independen. 3 kata yang independen, istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Nah, ketika saya baca pertama judulnya ini, biasanya judul-judul pelajaran pembahasannya adalah suatu kalimat. Tapi ini adalah suatu kata yang independen. Nah, sekarang ini kita akan pelajari bagaimana ketiga kata ini sangat-sangat berhubungan dengan erat. Sangat berhubungan dengan erat. Dan karena ini adalah pelajaran pendahuluan, saya anjurkan bagi saudara-saudara untuk membaca buku semua Kejadian pasal yang 45. Kalau saudara membaca semua Kejadian pasal yang 45 ini, dan saudara bahwa ini adalah sambungan dari pelajaran sekolah Sabat kita dari minggu lalu, yaitu mengenai tokoh Yusuf. Dan pada 1 minggu ini adalah, saya pikir ini adalah puncak daripada apa? Kisah daripada Yusuf yang sangat-sangat penting dan sangat relevan yang kita harus pelajari dan terapkan di dalam kehidupan kita. Karena setan selalu berusaha untuk mengadu domba umat-umatnya untuk supaya terjadi perpecahan. Tetapi melalui kisah daripada Yusuf yang kita akan pelajari 1 minggu ke depan ini, sangat-sangat membantu kita untuk demi keselamatan kita. Baik, kita datang kepada ayat inti. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5 berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, sedikit latar belakang daripada ayat ini. Kita ketahui bersama bahwa Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sudah menjadi seorang pembesar. Dan ketika ayat ini dikatakan bahwa kakak-kakak atau abang-abang daripada Yusuf ini sedang datang menghadap kepada Yusuf untuk membeli
bahan-bahan makanan. Nah, saudara-saudara, pada saat itu mereka tidak mengenali Yusuf. Tentunya mereka sudah banyak perubahan karena Yusuf sudah menjadi apa? Orang besar. Sudah menjadi orang besar, dan kalau kita baca kisahnya di dalam ayat 3, di dalam pasal yang sama, pasal yang Kejadian 45 ayat 3 dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada kakak-kakaknya ini? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Mereka apa? Shock. Mereka shock. Seperti apa? Orang Manado bilang, wowo. Ya, tidak bisa bicara. Tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudara-saudara, mereka ketakutan apa? Dibilang di sini gemetar. Orang Melayu totofore mereka apa? Di hadapan apa? Yusuf. Totofore di hadapan Yusuf. Baik saudara-saudara, kita datang kepada bacaan renungan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu mengenai suatu kisah. Dikatakan di sini seorang pria telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Sang wanita meyakinkan mengidentifikasi sang pria dan barisan polisi. Meskipun bukti membuat kesalahannya dipertanyakan, wanita itu bersikeras bahwa Johnny adalah pihak yang bersalah. Maka Johnny masuk penjara, di mana merana selama 14 tahun karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Hanya karena bukti DNA yang membuktikan dirinya tidak bersalah, wanita itu Joan menyadari kesalahannya yang mengerikan. Joan ingin bertemu Johnny setelah dibebaskan. Apa yang akan dilakukan pria ini yang sangat menderita ketika berhadapan muka dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya selama bertahun-tahun? Joan sedang berada di ruangan menunggu Johnny datang. Tetapi ketika Johnny tiba-tiba datang, mereka saling memandang. Joan menangis. Johnny hanya membungkuk dan meraih tangan saya, dan ia menatapku berkata, "Saya mengampunimu." Inilah yang dikatakan oleh Johnny kepada Joanna yang memenjarakan dia karena dituduh melakukan yang tidak dilakukannya. Saya tidak bisa mempercayainya. Inilah pria yang saya benci dan yang saya inginkan untuk mati saja. Namun sekarang di sini dia memberitahu saya yang telah melakukan begitu banyak kesalahan padanya bahwa dia mengampuni saya. Baru pada saat itulah saya mulai memahami apa sebenarnya anugerah itu, dan baru kemudian saya mulai sembuh dan memiliki istirahat yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kisah-kisah seperti ini ada beberapa yang kita dengarkan, tapi tidak terlalu banyak. Ada banyak kisah-kisah yang ada kisah-kisah pembunuhan dari saudaranya, tetapi keluarganya bisa memaafkannya. Dan pada 1 minggu ke depan ini, inilah yang kita akan pelajari tentang pengampunan. Tentang pengampunan yang akan kita pelajari, dan kita akan pelajari dari hari ke hari tentang bagaimana pentingnya pengampunan ini untuk penyembuhan dan untuk memperbaiki hubungan, dan supaya kita dapat beristirahat dengan tenang di hadapan Tuhan. Baik, ide pengampunan memunculkan tentunya banyak pertanyaan. Apa itu pengampunan itu? Jika kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, lalu kita mengampuni orang itu, akankah kita istilahnya sedang membenarkan perbuatannya? Atau jika kita mengampuni seseorang, adakah kita berarti bahwa kita harus membangun hubungan kembali? Ataukah memang
Setelah pengampunan itu terjadi, apakah seharusnya memperbaiki hubungan dan membangun hubungan dengan seseorang itu? Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari pada satu minggu ini tentang bagaimana contoh yang kisah daripada Yusuf yang menjadi suatu teladan bagi kita yang sudah dipertunjukkan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada para saudagar-saudagar dan juga kepada apa? Kepada Potifar. Kehidupan Yusuf mengilustrasikan kuasa apa? Pengampunan. Di sepanjang kehidupannya dia dapat mudah memelihara tentang terhadap abang-abangnya. Saudara-saudara, pada waktu sebetulnya pada waktu abang-abangnya datang menghadap dia untuk membeli sesuatu untuk bahan makanan, gampang saja dia sudah untuk apa? Membalaskan apa? Dendamnya. Dia sudah apa? Menjadi perdana menteri. Dia suatu apa? Orang yang berkuasa. Dia juga mungkin gampang saja dia apa? Untuk membalas dendam kepada apa? Saudagar-saudagar yang apa? Yang sudah menjualnya dan menjadikan dia sebagai apa? Sebagai budak. Dan juga dia mungkin bisa saja dia apa? Membalas dendam kepada apa? Potifar, karena dia memiliki apa? Suatu kuasa. Tetapi saudara-saudara, tidak ada catatan, tidak ada satu petunjuk yang Yusuf memiliki sifat dendam seperti itu dalam kehidupan Yusuf. Dia merupakan satu contoh yang luhur dari kasih karunia pengampunan. Di sepanjang pelajaran pekan ini kita akan melihat bagaimana pengampunan itu melepaskan kita dari racun kepahitan. Saudara-saudara, di dalam dikatakan bahwa apa? Pengampunan itu melepaskan kita kepada racun kepahitan. Kenapa begitu, saudara-saudara? Saudara-saudara, kita kadang-kadang kalau kita dendam kepada orang, setiap kali teringat atau berpapasan mungkin apa? Hati kita apa? Seperti darah kita apa? Mendidih. Kita apa? Kebencian kita membuat pikiran kita mungkin darah apa? Menjadi naik. Menjadi apa? Kita yang apa? Yang siksa. Dikatakan pengampunan mengubah kita. Ia membebaskan kita dari perbudakan kebencian. Jadi intinya di sini, kalau kita mengampuni, dia akan apa? Melepaskan kita dari racun kepahitan. Mungkin boleh saja kita merasa pahit, kita mungkin dicurangin atau seperti kisah yang tadi itu, kita merasa pahit. Tapi dikatakan kalau kita mengampuni apa? Kita dilepaskan dari apa? Racun kepahitan. Hati Yusuf dipenuhi dengan pengampunan sebelum abangnya sempat meminta. Sebab dia merasakan bahwa Allah memiliki satu tujuan bagi kehidupannya. Abang-abangnya menderita selama bertahun-tahun karena rasa bersalah atau tidak mereka atau tindakan mereka. Mereka disiksa oleh ingatan terhadap tatapan terakhir di wajah adik mereka sewaktu dibawa pergi kepada perbudakan. Sebagaimana halnya Yusuf, perlu untuk mengampuni mereka membutuhkan pengampunan. Pengampunan mempermudah penyembuhan dalam hubungan yang terputus. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan Yusuf ini bukan suatu hal yang terjadi seperti apa? Membolak tangan. Atau apa artinya? Seperti apa? Membolak satu lembaran yang gampang. Saudara-saudara, kalau kita ingat pelajaran minggu lalu, bahwa pengalaman-pengalaman Yusuf dari pengalaman yang di semasa bersama orang tuanya, kalau saya boleh simpulkan bahwa dia setiap malam apa? Sepertinya ayahnya Yakub memberikan cerita-cerita pengalamannya, sementara Yakub melarikan diri di dalam pengembaraan. Itu seperti bedtime story. Jadi istilahnya sebelum tidur mungkin ayahnya sudah menceritakan pengalamannya, bagaimana anugerah atau pengampunan yang diberikan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada dia selama dalam perjalanan. Dan inilah yang menjadi menjadi tertanam dalam hatinya. Ini membekas menjadi satu bibit-bibit yang bertumbuh, yang membuat dia menjadi seorang yang bisa mengampuni. Seorang yang bisa mengampuni. Bayangkan saja, saudara-saudara, kalau dia tidak ada roh pengampunan,
orang-orang yang menuduh dia membuat kesalahan kepada dia atau membuat satu hal-hal yang menyakitkan bagi dia, bisa saja dia dia bunuh atau mati seketika juga. Saudara-saudara, di dalam pelajaran 1 minggu depan ini kita ada satu paralel yang kita pelajari, yang di sini dikatakan yang kita pelajari tentang Yusuf dengan Yesus. Dikatakan bahwa baik Yesus maupun Yusuf membagikan sejumlah kesamaan yang menonjol. Jadi ada beberapa persamaan antara Yesus dengan Yusuf. Pertama dikatakan keduanya dikhianati oleh orang yang terdekat mereka. Orang yang terdekat. Siapa orang terdekat mereka? Yusuf oleh abang-abangnya atau kakak-kakaknya. Yesus oleh muridnya sendiri dengan umat-umatnya. Kedua, dipersalahkan secara tidak adil. Yesus dipersalahkan secara tidak adil. Yusuf juga dipersalahkan secara tidak adil. Kedua-duanya didakwa berdasarkan dusta. Kedua-duanya didakwa berdasarkan dusta dan menanggung hukuman. Kedua-duanya, dan dikatakan di sini adalah kedua-duanya mengampuni dan ditinggikan oleh oleh Allah. Saudara-saudara, tergantung disalib dengan paku yang menembusi tangannya dengan kakinya, dengan darah yang bercucuran, dengan mahkota duri. Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa baca di dalam Lukas 23 ayat 34. Kita dapat mengampuni orang lain karena Yesus mengampuni kita. Karena Yesus mengampuni kita. Saudara-saudara, pengampunan adalah sikap kasih karunia terhadap mereka yang telah melukai kita. Ini bukan membenarkan perilaku mereka yang penuh dosa. Ini melepaskan mereka dari penghukuman kita untuk memperlakukan mereka dengan kebaikan terlepas dari apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Pengampunan yang tulus tidak menunggu sampai orang telah menyakiti kita untuk memohon Anda untuk mengampuninya. Pengampunan yang tulus memilih untuk mengampuni orang lain ketika mereka tidak layak untuk itu. Sebab kasih Allah menjangkau kita ketika kita tidak layak untuk itu. Saudara-saudara, pengampunan itu adalah pilihan, bukan berdasarkan perasaan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita mengampuni walaupun sebelum orang itu datang untuk minta maaf. Jadi pertanyaan tadi di dalam pendahuluan dikatakan apakah kita istilahnya mengampuni untuk membenarkan perlakuan orang itu? Yesus sudah memberi Yusuf dengan Yesus sudah memberikan contoh bahwa kita mengampuni sebelum pun orang itu untuk meminta maaf. Karena itu akan karena itu terlebih akan menyelamatkan kita. Dikatakan akan melepaskan kita dari disebut ini racun kepahitan. Dan dikatakan dari kita diperbudak kebencian kalau kita tidak mati, tidak mengampuni. Jadi kita diperbudak oleh kebencian itu, dan kadang-kadang bisa dikatakan kebencian itu membawa penyakit bagi kita. Saudara-saudara, inilah pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan belajar lebih detail dari hari ke hari bahwa pengampunan itu sangat penting untuk memperbaiki hubungan dan untuk kita mendapatkan istirahat. Jadi kalau kita lihat dari tadi judulnya inilah arti daripada judulnya ini, bahwa penyembuhan dan pengampunan itu perlu untuk penyembuhan, supaya untuk memperbaiki hubungan kita sesama dengan lain, dan kita bisa beristirahat dengan tenang di hadapan Yesus. Inilah pendahuluan pelajaran sekolah sahabat yang saya bisa bawakan pada sore hari ini, dan tentunya pelajaran ini akan dibawakan oleh Pendeta Rantung dari malam ke malam, tapi mungkin ada tambahan-tambahan dari saudara, ada Pendeta
Rantung yang bisa mungkin memberikan tambahan-tambahan dalam pendahuluan ini, atau Bapak Siregar dari Jakarta mungkin ada tambahan, atau saudara-saudara yang lain dari Zoom. Sudah bagus, jelas sekali. Thank you so much. Baik, terima kasih Pendeta Rantung. Ada saudara dari Zoom lagi? Pak Siregar dari Jakarta, berita-berita dari Jakarta. Sudah pas. Baik. Oke, terima kasih. Ada live stream, Dede. Mungkin ada orang saudara-saudara yang mau tambahin. Ya, saya pikir juga mungkin karena ini adalah pelajaran pendahuluan, nanti kita akan detail-detail mungkin yang lainnya kita bisa dengarkan dari penjelasan dari pelajaran sekolah sahabat kita dari hari ke hari. Baik, saudara-saudara, kita kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di dalam bagian kedua yang tidak kalah pentingnya di dalam acara kita pada sore hari ini adalah untuk kesaksian dan juga doa-doa yang kita akan hadapkan kepada Tuhan, segala kepujian dan segala permasalahan yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Saya berikan kepada saudara-saudara, ada Tapi ada tambahan tuh, mau ada doa. Enggak. Sudah. ada hal-hal yang kita bawakan di dalam doa. Dari live stream ada, Dek? Ya. Dari Ibu Eli Cherry yang pertama, tolong doakan sahabatnya Juan yang masih di rumah sakit sudah 1 tahun karena COVID. Jadi dan keadaannya masih naik turun, tolong didoakan akan kesembuhannya. Lalu dari Tante Alce Rampen katanya tolong doakan Evi Tani yang sedang sakit di Langowan. Eti siapa? Evi Tani. Oh, oke. Lalu ada silent request dari keluarga Lalaki Senior. Iya. Dan juga Evi Angelo, keluarga Evi Angelo, dan dari Tante Omi katanya tetap tolong doakan Enos Pangalila yang sedang sakit di Jakarta. Thank you, tolong. Tentunya kita juga terus mendoakan bagi saudara-saudara kita yang berduka, supaya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati dan Tuhan memberikan kekuatan, terutama kekuatan kerohanian, supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi dan juga pandemi ini. Baik, ini ada satu lagi dari keluarga dari katanya tolong doakan keluarga Paulus Danun. Ya. Dan juga mamanya Evi Angelo yang sedang sakit. Oke. Oh, Pendeta Rantung dalam perjalanan ya. Baik, kalau tidak ada lagi, baiklah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita bawakan semua segala pergumulan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang berperkara kepada setiap perkara yang kita hadapi. Mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur padamu Tuhan atas hari Sabat yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai tanda bahwa kami adalah umat Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga kami berfellowship dengan saudara-saudara kami seiman yang dapat menguatkan iman kami satu sama lain. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami kembali lagi akan
mempelajari firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kami tentang bagaimana pentingnya pengampunan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setan selalu berusaha untuk mengadu domba kami. Untuk kami supaya kami bercerai-berai. Untuk saling membenci. Tetapi melalui pelajaran sekolah sahabat pada ini, melalui kisah daripada Yusuf yang Tuhan sudah berikan menjadi satu contoh bagi kehidupan kami. Untuk kami dapat mengampuni, untuk memperbaiki, supaya dapat mempermudah memperbaiki kehidupan kami. Untuk kami dapat beristirahat bersama Yesus. Kami tahu memang ini adalah suatu hal yang mungkin sulit. Tetapi untuk itulah kami Tuhan datang kepada Tuhan untuk memampukan kami untuk melakukan hal ini. Karena hal inilah yang dilakukan Yesus bagi kami. Yang Yesus telah mengampuni dosa-dosa kami. Supaya kami layak untuk mendapatkan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini. Yang melalui Zoom, melalui juga Facebook live streaming. Kiranya berkat-berkat Tuhan bersama dengan mereka. Boleh saja Tuhan mereka ini juga memiliki persoalan hidup masing-masing yang kami tidak tahu. Tetapi biarlah Tuhan yang berperkara dengan mereka. Memenuhi segala kebutuhan mereka dengan segala roh dan kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan ada beberapa nama yang mereka bawakan di dalam acara ini untuk disampaikan kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Pada sore hari ini kami berdoa khusus bagi saudara kami, saudara Alden Siotang yang sudah baru saja dalam minggu lalu menjalani perawatan kemoterapi. Kiranya Tuhan segala obat-obat yang sudah dijalani menjadi berkat kekuatan kesehatan. Dan juga dokter-dokter yang merawatnya dan perawat dan juga keluarga-keluarga istri yang memberikan support kepada dia yang bisa membantu dalam proses kesembuhan. Pada sore hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang ada saudara Yuan yang masih berada dalam perawatan rumah sakit. Kami juga hadapkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dan juga bagi keluarganya, supaya tetap berharap memberikan support juga. Karena support daripada keluarga-keluarga sangat penting di dalam proses kesembuhan ini. Kami juga berdoa bagi doa yang disampaikan oleh Ibu Alce, Ibu Evi Tani di Indonesia. Tuhan, kami hanya bawakan ke dalam tangan Tuhan, kiranya rahmat Tuhan yang besertanya memberikan kesembuhan dari mereka. Demikian juga kepada saudara kami Enos Pangalilia yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan mengangkat segala penyakit dan memberikan penghiburan bahwa akan ada kekuatan dari Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara kami Paulus Danon. Di segala tantangan-tantangan hidup yang dihadapi pada saat-saat ini. Kami juga berdoa bagi ibu daripada saudara kami Angelo di Kuba yang dalam keadaan sakit. Tuhan, saudara kami ini memang jauh dari ibunya, tetapi biarlah penyertaan Tuhan yang menjadi bagian dari ibunya ini untuk mendapatkan kesembuhan. Dan terlebih dia akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi kehidupannya. Kami juga berdoa kepada pendeta kami, pendeta Rantung pendeta jemaat yang sedang berpergian ke Maryland untuk menghadiri suatu upacara. Kiranya perjalanan mereka dan juga keluarga yang pendeta yang sedang berduka, pendeta conference, ketua konferensi untuk konferensi Allegheny East yang sedang berduka, kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Demikian juga saudara pendeta muda Tulus Nenggolan yang sedang dalam perjalanan di California,
kiranya penyertaan Tuhan menyertai mereka dan mereka bisa tiba kembali dalam setelah liburan mereka. Kami juga berdoa khusus kepada pendeta senior, pendeta Rantung, dengan ibu yang ada di Carolina sana. Kiranya penyertaan Tuhan di segala kehidupan mereka, segala tugas-tugas penginjilan yang tetap mereka lakukan walaupun mereka sudah pensiun daripada tugas di dalam pekerjaan, tetapi mereka tetap rindu dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna, dan kami juga berdoa bagi semua umat-umat Tuhan. Kami tahu banyak umat-umat Tuhan dan juga saudara-saudara kami yang ada di Indonesia di dalam masa pandemik ini. Tuhan lindungilah mereka, berikan jalan, berikan semua pengertian bagi saudara-saudara kami untuk mengerti tata tertib, untuk turut dalam arahan-arahan daripada pemerintah untuk mencegah penyakit ini untuk melebar luas. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah, memberikan kekuatan dan akal budi dari surga untuk memberikan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyakit ini, dan juga memberikan sumber-sumber bantuan kepada saudara-saudara kami yang memerlukan bantuannya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, dan bila mana hal-hal yang kami lupa doakan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan semua doa-doa kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, jadilah kehendak-Mu sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan. Jawablah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara, acara kita sudah berakhir pada saat ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Stay safe, stay healthy. Pagi semuanya.